Selamat datang di tambang emas Gosowong, di Pulau Halmahera, di wilayah Provinsi Maluku Utara, Indonesia, yang dioperasikan oleh PT Nusa Halmahera Minerals, atau NHM. NHM secara mayoritas, yakni sebanyak 75% sahamnya, dimiliki oleh Indotan Group, dan 25% lainnya, dimiliki oleh Antam, badan usaha milik negara, di bidang pertambangan. Sejarah NHM berawal di tahun 1994. Ketika usaha bersama yang dibentuk oleh Antam dan Newcrest Mining Limited dari Australia, berhasil menemukan kandungan emas bernilai ekonomis di daerah Gosowong. Kerjasama ini kemudian diresmikan menjadi NHM dan berlanjut dengan ditandatanganinya kontrak karya bersama pemerintah Indonesia pada tanggal 28 April 1997. Produk emas pertama dihasilkan oleh tambang terbuka Gosowong di bulan Juli di tahun 1999. Di awal tahun 2020, Indotan Group yang dipimpin Bapak Haji Robert Nitiudo Wahyo mengambil alih mayoritas kepemilikan saham NHM dari Newcrest. Dengan manajemen baru bersama Indotan, NHM semakin menekankan komitmennya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, produktivitas yang optimal, serta terus berkontribusi aktif terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat. Indotan telah menegaskan 5 pilar baru pengelolaan tambang emas Gosowong, yaitu taat dalam kewajiban pajak dan kontribusi kepada negara, kompensasi yang sebaik-baiknya untuk para karyawannya, turut aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang, membantu kebutuhan anak yatim, dan menguntungkan para pemilik modalnya. NHM saat ini mengelola lahan kontrak karya seluas hampir 30.000 hektar dan tetap aktif melakukan kegiatan penambangan pada 2 unit tambang bawah tanahnya, yaitu Kencana dan Toguraci. Tambang Kencana beroperasi mulai bulan Juni 2005. Tambang ini menggunakan kombinasi metode penambangan bawah tanah overhand dan underhand cut and fill. Walaupun telah beroperasi lebih dari 15 tahun, tambang Kencana masih terus konstan berproduksi dan menjadi salah satu tulang punggung kinerja tambang emas Gosowong. Sekitar 260 orang kru bekerja sama mengolah produksi di tambang ini. Dan lebih dari 90% personel manajemen dan supervisor yang mengelola tambang Kencana merupakan putra-putri daerah yang berasal dari wilayah Maluku Utara. Tambang Toguraci mulai beroperasi sejak bulan Mei 2011 dengan menggunakan metode penambangan underhand cut and fill dan long hole stoping. Toguraci memiliki karakteristik unik yang tidak ditemui pada tambang-tambang bawah tanah di lokasi lain, yaitu adanya sumber air panas geotermal di dalam tambang yang dapat mencapai suhu hingga 80 derajat Celcius. Hal ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi kegiatan produksi yang dilakukan oleh sekitar 290 orang kru tambang Toguraci. Strategi yang dilakukan untuk mengeliminasi dampak kehadiran air panas ini agar kegiatan penambangan bisa berlangsung lancar dan selamat adalah dengan menggunakan active dewatering system dengan 20 borehole. Selain itu, Toguraci telah dilengkapi dengan fasilitas chiller untuk mengalirkan udara yang dapat mendinginkan temperatur tinggi di area produksi karena adanya sumber air panas tersebut. Melalui investasi besar yang dicurahkan untuk eksplorasi, Indotan membuktikan komitmennya untuk memperpanjang usia produktif tambang emas Gosowong. Termasuk hasil dari upaya eksplorasi di tahun 2021, yang telah menemukan kandungan baru dengan jumlah signifikan di area Shalut, yang merupakan penerusan mineralisasi, dan bagian dari tambang bawah tanah Toguraci. Ore, atau biji mineral dari tambang, dikirim ke fasilitas pabrik pengolahan atau ore treatment facility. Melalui proses di fasilitas ini, produk akhir berbentuk lantakan yang disebut dore emas dihasilkan. Batangan-batangan dore emas ini kemudian dikirim ke fasilitas pemurnian di luar site, di mana akan diolah menjadi produk-produk emas berkadar murni atau logam mulia untuk memenuhi kebutuhan emas dunia. Sejak mengambil alih NHM, Indotan telah bertekad untuk meningkatkan kapasitas produksi tambang emas Gosowong.
Selain revitalisasi armada penambangan dengan alat-alat baru, agar produktivitas menjadi semakin efektif dan efisien, kapasitas pengolahan di fasilitas ore treatment juga telah ditingkatkan. Unit pengolahan biji baru Sakmil nomor 3 milik NHM telah diresmikan pada awal Februari 2023. Tonase biji yang dapat diolah menjadi meningkat secara signifikan, dari sebelumnya sekitar 850.000 dry metric ton per tahun, menjadi sekitar 1,25 juta dry metric ton per tahun. Perusahaan menerapkan berbagai sistem untuk mengelola beragam dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya. Upaya-upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan juga dilakukan berdasarkan kepada pedoman analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui. NHM menerapkan strategi reklamasi lahan progresif, yang berarti reklamasi dilakukan segera pada setiap bidang lahan yang sudah tidak lagi terganggu oleh aktivitas operasional. Dengan strategi ini, kegiatan pertambangan dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan reklamasi lahan. Pada awal Februari 2023, NHM meresmikan beroperasinya pabrik Dry Stack Tailing, atau DST Plant. Sebuah pabrik pengolahan tailing berteknologi canggih dan ramah lingkungan, serta pertama kalinya diterapkan di industri tambang Indonesia. Melalui fasilitas ini, hasil akhir berbentuk padatan akan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Dan tentunya, dipastikan aman, terbebas dari zat-zat berbahaya. DST Plant ini merupakan wujud komitmen NHM agar seluruh hasil produksi tidak berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja NHM disusun berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia mengenai keselamatan pertambangan umum. Berbagai inisiatif terus dilaksanakan untuk semakin meningkatkan praktek-praktek aman yang berkesinambungan. Sejumlah program dan fasilitas kesehatan penunjang juga disediakan di area kerja, termasuk klinik kesehatan umum dan klinik khusus gigi, pemeriksaan kesehatan secara teratur, laboratorium PCR, sarana-sarana olahraga, dan berbagai kampanye edukatif mengenai gaya hidup selamat dan sehat. Manajemen juga menyadari pentingnya asupan gizi dan nutrisi yang baik demi terjaganya kesehatan dan produktivitas para karyawan. Untuk itu, perusahaan selalu mengupayakan ketersediaan dan kemudahan bagi semua karyawan untuk mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Antara lain, dengan pengadaan satellite kitchen atau dapur-dapur khusus di area Tambang Kencana dan Toguraci. NHM adalah salah satu penyerap tenaga kerja utama di wilayah Halmahera Utara, khususnya dari masyarakat di sekitar lokasi tambang. Total terdapat sekitar 2.400 karyawan NHM saat ini, dan sebagian besar adalah warga asal lingkar tambang dan Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian, disusul dari wilayah lain di Provinsi Maluku Utara. Sementara selebihnya, berasal dari berbagai provinsi lain di Indonesia, selain sebagian kecil tenaga ahli ekspatriat. Penyerapan tenaga kerja oleh tambang emas Gosowong telah memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia setempat untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan keahlian agar mampu berkompetisi secara global. Demi terbinanya hubungan industrial yang harmonis di dalam semua kegiatan perusahaan, NHM memiliki badan serikat yang menjadi perwakilan aspirasi para karyawannya. Badan serikat NHM selalu dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, dan bahu-membahu bersama manajemen menjaga semangat para karyawan demi keberlangsungan usaha tambang emas Gosowong yang produktif, kondusif, serta menyejahterakan para karyawan dan masyarakat. NHM telah memiliki blueprint program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM, yaitu 4 program utama pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur untuk masyarakat, termasuk renovasi serta pembangunan rumah-rumah ibadah masjid dan gereja di wilayah lingkar tambang. Perusahaan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh-tokoh adat, dan kelompok-kelompok masyarakat dalam turut aktif melestarikan serta mengembangkan adat istiadat dan budaya setempat. Sejak dikelola oleh Indotan, NHM juga menjalankan beberapa program baru di 5 kecamatan lingkar tambang.
Program-program ini juga turut diberikan kepada masyarakat di wilayah lain di Halmahera Utara dan sekitarnya yang membutuhkannya. Pada bidang infrastruktur, NHM membantu warga tidak mampu di desa-desa lingkar tambang agar memiliki hunian berkualitas yang memenuhi standar hidup sehat. Sementara melalui program akses layanan kesehatan, perusahaan mendata dan mengevakuasi warga masyarakat kurang mampu yang sakit, agar mendapat tindakan medis yang semestinya, serta menanggung penuh pembiayaan proses pengobatan dan kebutuhan keluarga selama masa perawatan. Seluruh program untuk masyarakat ini dilakukan NHM melalui Departemen Kinerja Sosial, bekerjasama dengan anggota-anggota masyarakat lingkar tambang, di mana semua program selalu dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan di daerah. Pemilik dan manajemen perusahaan percaya bahwa keberlangsungan tambang emas Gosowong sangatlah bergantung kepada terbinanya hubungan yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan perusahaan, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negeri tercinta, Indonesia.